seperti itu. Jadi seperti itu, jadi pola-pola yang lama-lama itu tetap ada. Tidak pernah berubah dalam sebuah sejarah. Tidak pernah berubah dalam sebuah kejadian-kejadian. Tapi yang melakukan orang-orang yang berbeda. Manusianya. Tapi memiliki kecenderungan yang sama. Karena dari hasil orang-orang yang sebelumnya, yaitu Soeharto. Jadi ketidakberdayaan itu ditanggung bersama masyarakat. Kalau orang yang cerdas sedikit tekan, plak. Tiba-tiba nggak pernah muncul lagi. Demikian juga saat ini. Ketika ada orang yang cerdas ingin ngomong, diketawain. Ya karena itu tadi, dia tidak memahami. Dia tidak memahami apa yang harus bagaimana berbuat. Bagaimana melakukan. Apa sebab awalnya. Apa dampaknya, akibatnya. Ini mereka tidak pernah kuasai. Karena apa? Mereka tidak memahami. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bermain dengan literasi. Karena tujuan mereka cuma satu, berkuasa. Inilah Soeharto melakukannya. Hingga bangsa ini seperti terpuruk terus-menerus. Mudah dibohongi, mudah ditekan. Nah, ketika Jokowi melakukan sebuah aksi penyetopan batu bara, tujuannya apa? Dia ingin membuktikan bahwa bangsa ini mampu. Bagus juga ini saran dari para ahlinya. Bagus juga saran ini. Menurut saya bagus ya, karena apa yang dilakukan Jokowi bagus. Karena dia memperlihatkan siapa negara Indonesia ini, bangsa Indonesia ini. Seperti itu. Ini merupakan bagian dari teknik peace war atau diplomasi peace war. Itu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Ini bagus. Ini salah satu yang paling bagus menurut saya selama ini dilakukan Jokowi. Dia stop batu bara, nikel dia stop. Itu bagus nih saran-saran dari para ahli, para ahlinya sangat bagus. Orang yang cerdas di sekeliling Jokowi yang bagus. Seperti itu. Akhirnya dia melakukan sebuah tindakan. Mungkin yang disampaikan para ahli ini logis menurut dia. Dan dia juga mendapat keuntungan dari masyarakat apa? Membuat masyarakat senang, membuat merasa masyarakat melihat bahwa ini ada bangsa ini memiliki eksistensi dengan bangsa lain, dan melepas image-nya dari keburukan. Ini sebuah teknik politik tinggi dan ini bagus menurut saya. Demikian, jadi demikian yang terjadi. Hingga apapun yang kita bicarakan, kita nggak bisa lepas dari namanya Soeharto. Karena ini yang membuat ini semua terjadi Soeharto. Dia berkuasa 30 tahun lamanya. Tapi apa yang dilakukan? Ya ini hasilnya. Membunuh karakter manusia Indonesia. Hingga ketemu bule minder, ketemu bule nunduk, ketemu bule takut, ketemu bule malu. Tapi ketika mereka keluar negeri, jadilah mereka seperti orang bule. Karena apa? Nggak memiliki daya kreativitas dalam berpikir. Hingga hilanglah semuanya yang ada pada diri mereka. Seperti itu. Jadi yang harus dimasukkan dalam mata pelajaran itu adalah sejarah. Sejarah yang mengorek kekurangan-kekurangan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Mengorek, membuka bangsa ini dari zaman sebelum kemerdekaan, sebelum merdekanya bangsa ini. Harus ada pembatas, bukan di zaman Mojopahit, bukan di zaman Sriwijaya, bukan di zaman Samudra Pasai.
Tapi di mana dimulainya sebuah gerakan? Disitulah bangsa ini mulai melakukan sebuah aksi lewat kemampuan pribadi, kemampuan bangsa ini. Jadi jangan libatkan dulu Samudra Pasai, Sriwijaya, Mojopahit itu jangan dilibatkan dulu. Kenapa? Karena ketika itu bangsa ini bukan bangsa Indonesia, tapi namanya bangsa Jawa yang dimiliki oleh Majapahit, bangsa Sriwijaya yang dimiliki oleh masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan, dan juga Samudra Pasai yang bangsa Aceh. Jadi belum menjadi bangsa Indonesia. Tapi ketika sudah menjadi merdeka, baru kita sebut nama-nama kerajaan ini, karena dia merupakan bagian peninggalan dari sejarah keberadaan Indonesia, karena mereka tercakup di dalam sebuah negara Indonesia, seperti itu. Nah, ini yang harus kita mulai. Sejarah dikuatkan, pendidikan apa lagi? Matematika dikuatkan, karena matematika itu membantu orang memahami teks-teks, literasi atau kalimat-kalimat seperti filsafat, terus seni, dan terutama sastra lah ya, sastra. Karena itu membantu kreativitas dalam membuat sebuah kalimat. Algoritma, terus apa lagi, ini itu membantu kreativitas dalam aljabar, seperti itu. Nah, ini merupakan bagian yang harus dikuatkan, yaitu sejarah, matematika, IPA, fisika, kimia, biologi, itu dikuatkan. Karena apa? Juga membantu cara berpikir. Fisika menemukan gaya berpikir logis, kimia menemukan cara-cara kreativitas manusia melalui zat-zat yang bisa membantu masyarakat sehat, masyarakat sembuh, masyarakat sehat, sembuh dari sakit, sembuh dari lumpuh, sembuh dari segala macam penyakit. Seperti itu. Biologi, kimia, biologi ini mempelajari struktur hasil dari tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan tubuh manusia. Itu. Diperkuat sastra, itu mengajarkan orang untuk melihat segala sesuatu dari pandangan manusia, bukan sebagai pandangan hewan. Nah, ini yang harus dikuatkan. Jadi Soeharto itu hanya membuat bangsa ini menjadi bangsa-bangsa yang bodoh, bangsa-bangsa yang minder, bangsa-bangsa yang tidak memiliki cara berpikir. Ini yang dilakukan oleh Soeharto. Karena apa yang mereka lakukan di masa 65 itu merupakan bagian dari unjuk kekuatan, show of force, yang dilakukan Soeharto pada lawan-lawannya demi dirinya dan kelompoknya. Nah, ini yang terjadi. Nah, jadi demikianlah teman-teman, bahwa apa yang dilakukan Soeharto itu adalah merupakan ya bisa dikatakan ketidakmanusiawian dalam berpolitik. Karena apa? Merendahkan mutu berpikir, menghilangkan adanya kepercayaan diri pada manusia Indonesia. Yang ketiga, menghilangkan kekuatan kreativitas yang ada dalam tubuh mereka. Demikian dahsyatnya Soeharto, tapi dengan lembut dia menutup ini, hingga seolah-olah yang dilakukan adalah untuk membangun sebuah bangsa, menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan militer. Tapi ternyata di belakang itu semua, ketika reformasi ambruk, rupiah menjadi 20.000, seperti itu. Akhirnya satu dengan satu kelompok dan kelompok lain tidak saling percaya. Bahkan satu kelompok dengan satu kelompok
sebuah organisasi dengan kelompok, dengan sebuah organisasi dengan teman, antar teman aja mereka nggak saling percaya. Karena itu tadi, karena tidak biasa dalam berpikir, tidak biasa dalam menganalisa, akhirnya terjadi apa yang disampaikan oleh si A, dia tanggapin dengan respon, dengan marah, emosi, karena itu tidak ada daya berpikir yang kuat. Jadi Soeharto adalah penghilang kemanusiaan yang ada pada masyarakat bangsa ini. Jadi politik itu bukan sesuatu hal yang buruk, politik itu bukan sesuatu hal yang busuk, politik itu bukan sesuatu hal yang negatif. Tapi politik itulah yang mengajarkan kita tentang keberadaan kita sebagai bangsa, mengajarkan kita pada mencintai buku-buku, mencintai ilmu pengetahuan. Ini harus kita buat. Ini yang terjadi. Politik busuk, bau, dan sampah itu karena apa? Orang-orang yang melakukan politik itu, para politisi inilah yang membuat ini bau busuk, jadi sampah. Kenapa? Karena mereka tidak memahami politik. Yang mereka pahami politik adalah berkuasa, menguasai, menindas, dan menghukum orang lain sebagai orang yang salah. Itulah politik saat ini. Kenapa? Karena itu tadi, mereka tidak pernah berinteraksi dengan literasi, mereka tidak pernah berinteraksi dengan diskusi, mereka tidak pernah berinteraksi dengan tulisan. Hingga muncullah di masyarakat apa yang dilakukan para politisi itu menjadi bau, menjadi sampah, dan menjadi buruk. Hingga orang menjauhi politik. Para politik itu adalah bukan keburukan, bukan sebuah kejahatan. Di politik itulah bermacam-macam hal yang didapati. Pertama apa? Pertama, dia dapat memahami budaya bangsanya, memahami cara berpikir, memahami budaya bangsanya, memahami cara orang melakukan penolakan pada dirinya, memahami cara masuk ke orang lain melalui lobby-lobby, bukan cara kasar ya, lembut, dengan sopan. Lalu juga memahami kekuatan bangsa-bangsa lain, baik dalam berpikir, menulis, pengaruh, segala macam lainnya pada bangsa Indonesia. Hingga memahami hegemoni atau kekuatan yang sangat besar yang masuk ke dalam bangsa Indonesia ini, hingga kita dikontrol oleh mereka baik dalam akal, tindakan, dan aksi. Tindakan atau aksi, dan juga mengarahkan kita sesuai dengan pola mereka. Itulah hegemoni. Jadi ini yang dihasilkan oleh Soeharto, inilah yang dihasilkan oleh pendidikannya Soeharto. Ya beginilah bangsa ini, nah beginilah para pemimpinnya, beginilah cara pendidikan di sekolahan saat ini, beginilah cara pengaturan sistem negara kita. Bagaimana? Ya itu tadi, karena pemimpin-pemimpin ini didikan di masa lalu, yang dicontohkan oleh Soeharto lewat teori patron klien, menghormati orang tua-tua, menghormati orang-orang yang punya kekuasaan, menghormati orang-orang yang menjabat. Bukan ilmu akhirnya yang larinya. Padahal patron klien itu menghormati seorang tua yang memiliki ilmu, pengetahuan, dan bisa memecahkan sebuah permasalahan di masyarakat. Tapi sekarang di zaman itu tidak. Dia harus menghormati orang tua, pejabat, dan memiliki harta. Seperti itu. Ini yang terjadi, tapi kita nggak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Ya karena kita asik masuk ke dalam lingkaran apa yang telah ada. Jadi Soeharto menciptakan robot-robot
Soeharto menciptakan orang-orang yang hanya hukumnya patuh. Soeharto menghilangkan kreativitas, menghilangkan kecerdasan, menghilangkan keinginan. Luar biasa. Hingga akhirnya bangsa ini seperti ini. Dimunculkanlah pemimpin yang seperti ini terus menerus. Akhirnya bangsa ini tidak pernah bergerak atau melangkah maju dalam sebuah pemikiran maupun dalam sebuah sistem ekonomi. Kenapa seperti itu? Karena yang menguasai bangsa ini selalu mengirimkan orang-orangnya untuk orang-orang yang diambil dari bangsa ini disekolahkan ke sana, pulang tuh menjadi bangsa itu, bukan bangsa kita lagi. Kenapa? Karena pikiran dicekokin, indoktrinasi dengan cara mereka. Nggak, kreativitas hilang. Demikian dahsyatnya. Jadi demikianlah teman-teman semua, bahwa masa Soeharto adalah masa penindasan, masa menghilangkan kemanusiaan dalam cara berpikir, bertindak, dan beraksi, juga menghilangkan kepercayaan diri bangsa ini. Luar biasa sekali, tapi masyarakat kita terkadang masih mengagumi dia sebagai seorang presiden. Tapi tindakan dia adalah melakukan sebuah penindasan yang tidak disadari oleh masyarakat kita. Inilah yang terjadi, hingga pemimpin kita seperti ini semua. Karena mengandalkan uang, karena mengandalkan kekuatan oligarki, bergabung dengan elit, selesai semua. Yang penting dia menguasai elit, oligarki, jadilah dia seorang pemimpin. Hingga hasilnya apa? Setiap keputusan dilakukan sungguh sangat-sangat bertentangan dengan masyarakat. Hanya menguntungkan orang-orang yang memiliki pengusaha besar, dan juga orang-orang yang memiliki uang, dan juga kelompok yang ada di sekeliling elit politik. Inilah hasil dari Soeharto. Inilah hasil dari apa yang dilakukan oleh Soeharto. Demikian juga ketika kita meritik presiden, kita dianggap bertentangan dengan presiden. Karena sayang presiden lah saya mengatakan hal-hal seperti ini. Bukan karena benci pada Jokowi, tapi karena saya senang, karena saya sayang pada Jokowi biar dia tidak terlimbas bagi masa lalu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia pun nggak bisa melakukan apa-apa, kecuali membangun ngutang. Ya udahlah, by the way, inilah hasil dari apa yang dilakukan oleh Soeharto. Cuma dulu, karena tidak ada tokoh politik yang memiliki basis berpikir yang cerdas, basis berbuat sesuatu berdasarkan kebutuhan, basis yang membuat ekonomi ini menjadi mandiri. Itu tidak pernah ada di bangsa ini. Tapi yang sudah hasil, walaupun ini sedikit-sedikit sudah mulai digalakkan, tapi hanya ya nggak apa, yang penting masyarakat ya dia baik, ya dia bagus. Tapi hasil yang dihasilkan Soeharto ini sangat menjadikan bangsa ini tidak pernah mandiri, bangsa ini tidak pernah percaya diri, bangsa ini tidak pernah membuat dirinya bangga sebagai bangsa Indonesia. Karena apa? Karena tidak pernah melakukan sebuah pendidikan yang baik sesuai dengan hukum-hukum kebenaran. Demikianlah teman-teman semua untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kawan teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan mudah rezeki. Jangan lupa tekanlah yang tulisannya subscribe, dan tekanlah suka, like, dan juga jangan lupa komen. Mari kita belajar juga untuk mencerdaskan diri kita lewat tulisan. Menulis itu penting, komen lah di YouTube ini, gratis ini. Demikian juga jangan lupa share untuk membagi pengetahuan kita bersama-sama. Demikianlah teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Latis.